tubuh saya terasa berat gitu ya. Oh, berat sekali. Dan itulah yang dikatakan kita dibawa ke alam roh ya. Nah, tiba-tiba saya melihat ada 3 cahaya. Cahaya yang pertama, yang kedua, dan yang di tengah ya. Itu cahaya yang 2 tadi itu kuning keemasan, yang kiri kanan. Yang di tengah-tengah kuning keemasan tapi kelat sekali, cahayanya itu kelat sekali gitu ya. Nah, kemudian cahaya yang pertama pecah dan langsung kelihatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Kenapa? Jadi kalau saudara mengatakan ya kami tidak tahu, kami kan korban, nggak bisa. Karena celaka yang menyesatkan, celaka yang disesatkan. Jadi supaya saudara tidak tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia atau filsafat-filsafat dunia, maka saya akan kembali mengingatkan kita semua, baca firman Tuhan. Ini yang akan menuntun saudara ya. Karena sejak kecil kita telah diberi pengenalan akan kitab suci ya, yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang menuntun kita kepada keselamatan ya. Melalui pembacaan kitab suci maka iman kita akan bertumbuh. Melalui pembacaan kitab suci maka pengetahuan kita akan bertambah. Melalui pembacaan kitab suci maka hikmat akan Tuhan berikan bagi kita ya. Oleh karena itu, jangan pernah lepas untuk membaca setiap hari. Minta hikmat yang daripada Tuhan ya. Pertama sekali saya merasakan kuasa Roh Kudus, saya akan bersaksi ya. Saat itu saya belum mengalami hal seperti ini, belum sepenuhnya, tapi saya sudah mulai bertobat ya. Nah, tahun 2015, mungkin saudara yang lain sudah pernah mendengar, tapi mungkin ada 1, 2, 3 orang di sini yang belum mendengar ya. Nah, saya akan bersaksi. Waktu pertama sekali saya melihat cahaya kemuliaan Tuhan, wajahnya nggak ada yang bisa melihat ya. Nah, karena kalau sudah melihat wajah Tuhan, segera ini menghadap ilahi nih ya. Jadi dia selalu menunjukkan wajahnya dalam kemuliaannya ya. Nah, hari itu tahun 2015. Saya lupa tepatnya bulan berapa, tapi saya bertobat 2015 sekitar bulan 4, bulan 3 deh. Nah, sekitar itu saya bertobat 2015 ya. Tapi 1 tahun proses, 2016 baru saya mengalami semua ini ya. Nah, namun di dalam 2015 itu banyak juga hal-hal rohani yang saya alami, yang saya tidak mengerti saat itu ya. Nah, jadi saya baru bertobat, masuk ke gereja karismatik. Nah, jadi saya menganggap mereka ini kalau udah di gereja karismatik, oh udah kudus banget ini, oh ini mereka ini yang masuk surga semua kan gitu. Jadi saya mencontoh mereka ya. Dan saya melihat mereka kalau berdoa fokus banget ya. Sementara saya yang masih baru-baru ya, angkat tangan gini malu ya, lihat kiri dan kanan. Padahal kiri dan kanan ini nggak peduli dengan kita sebenarnya ya. Kita yang peduli dengan mereka. Jadi perasaan itu namanya ya. Jadi saya melihat mereka kok serius banget sih nih berdoanya gitu ya. Nah, mereka menyembah sampai berurai air mata ya. Nah, jadi saya berurai air mata. Mereka berurai air mata. Jadi saya rindu seperti mereka. Sampai akhirnya di rumah yang saya kontrak itu dulu bertingkat ya, rumah papan tapi bertingkat. Saya mengosongkan 1 kamar di loteng. Saya ingat Paulus kan, dia kan berdoa di loteng ya, Daniel juga ya. Nah, jadi haleluya, saya ada jendela. Jadi di jendela itu view-nya bagus, langsung Danau Toba ya, sawah baru Danau Toba. Jadi saya pikir dengan saya membuat tempat khusus untuk berdoa, saya sudah bisa fokus. Karena biasanya kalau saya berdoa itu ya kadang gambar jalan lah atau apalah gitu ya.
Nah, selalu muncul, jadi nggak pernah fokus seperti itu. Nah, tapi saat itu waktu saya buat tempat, saya bikin tikar, saya bikin bantal, ya, saya berdoa, nggak fokus-fokus, ya. Nah, mereka kalau baca firman, oh, mereka mengerti, oh iya gitu. Saya baca firman, blank, nggak mengerti, ya. Nah, dan ada lagi orang yang saat itu katanya berbahasa roh, ya, karena saat itu saya belum mengerti, ya. Nah, dia berbahasa roh. Jadi waktu saya tanya, itu apa sih? Seperti itu, ya. Nah, mereka katakan kalau orang yang berbahasa roh itu rohnya sendiri bercakap-cakap dengan Tuhan. Asik banget ini, keren kan gitu ya, baru-baru ya. Nah, dan pada akhirnya saya merindukan itu semua. Saya merindukan fokus dalam berdoa, hikmat dalam baca firman Tuhan, iya kan? Baru dapat karunia bahasa roh seperti mereka gitu ya. Nah, jadi satu waktu pas di sore hari, saya kan dulu tukang jahit, ya, menjahit baju. Jadi khusus perempuan, wanita-wanita, ya, pakaian pengantin apa, ya, dan karyanya, ya, puji Tuhan cukup dikenal, ya. Jadi kalau saudara mau belajar menjahit, saya kasih rumus. Dulu kalau rumus saya dibayar, sekarang rumusnya saya bagi gratis, ya. Karena dulu kan bisnis, sekarang saya nggak ada bisnis, ya. Saya nggak bekerja lagi sekuler, jadi full di ladangnya Tuhan, ya, hidup dengan mujizat Tuhan, ya. Nah, jadi satu sore sekitar jam-jam 6 lah itu, ya, udah mau jam-jam mau gelap lah, udah mau terbenam matahari. Saya capek. Nah, saya ke kamar, saya rebahan gitu. Samping saya dinding, sini dinding, ya. Dan kaki saya tidak saya naikkan ke atas tempat tidur, tapi menggantung. Namanya cuma rebahan sebentar, ya, bukannya mau tidur. Nah, saya dulu masih ada anggota yang menjahit, ya. Jadi dia pas lipat kain di samping saya di tempat tidur. Nah, tiba-tiba mati lampu. Lah, mati lampu, saya bilang, ya. Tapi ya sudahlah, biar anak gadis itu aja lah yang ngambil lilin atau apa kayak gitu, ya. Saya tidur aja. Namun tiba-tiba, ya, kan gelap, langsung gelap semua, ya, namanya mati lampu. Waktu saya mau tidur, saya lihat di samping, di dinding itu ada cahaya, ya. Duh, saya sampai buka mata lebar-lebar. Nah, cahaya itu seperti tubuh manusia yang berjubah. Jadi dia berdiri seperti ini, tangan bajunya seperti ini, kembang, agak kembang lah. Pokoknya dia berjubah, besar tangan bajunya, karena dia tegap seperti ini. Bisa nggak saya contohkan? Kalau saya berdiri nanti nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan, ya. Jadi dia tegak berdiri seperti ini, rambutnya segini, ya. Tapi saya tahu tubuh itu gambaran dari tubuh seorang lelaki, ya, bukan perempuan, gitu. Nah, tapi saya merasakan dia berbicara, gitu. Dia berbicara, itu cahaya warnanya kuning keemasan, kayak warna lampu pijar zaman dulu. Kan sekarang lampu kan putih-putih, ya. Sekarang kan agak dulu kan agak kekuning-kuningan. Seperti itu cahayanya. Terang gitu, ya. Nah, tiba-tiba dia berbicara, dia bilang, "Apa yang kau inginkan?" Hanya itu, aku ingat hanya itu yang bilang. Spontan saya lipat tangan. Padahal saya tidak tahu itu siapa dan apa. Tapi saat itu kan saya punya kerinduan. Saya lipat tangan. Saya bilang, "Saya minta kefokusan, hikmat dan karunia." Namun saya tidak jabarkan kefokusan berdoa, hikmat baca firman, karunia bahasa roh. Saya nggak jabarkan seperti itu. Saya hanya mengucapkan kefokusan, hikmat dan karunia. Nah, selesai saya ucapkan, saya rasakan. Jadi itu memang kita yang bisa rasakan, ya. Dia tersenyum dan pergi, ya. Setelah dia pergi, tuh nyala lampu. Saya bilang sama adik gadis saya, "Wah, udah nyala lampu." Dia bilang, "Emang kapan mati lampu?" katanya. "Kan barusan." Saya bilang, "Nggak ada loh, Kak." Lah, mati lampu loh, orang masih terucap dari mulutku. Mati lampu, ku bilang. Masih terucap, karena perasaanku terucap dari mulutku, ya. Tapi dia bilang, "Kakak aja tidur," katanya.
Lah, jadi aku mikir, apa aku bermimpi ya? Gitu. Siapa tahu karena kelelahan gitu. Terus aku bilang, apa aku udah lama tidur ya? Aku bilang, mana kakak baru di situ loh, baru 1 menit pun katanya. Saya kaget, beneran dek? Aku bilang, iya beneran, kakak baru letak aja di situ, paling ada 1 menit 2 menit katanya. Nah, situ saya bingung, ya, karena sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan itu hitungan detik, ya. Karena dia hanya bertanya seperti itu dan dia berlalu, ya kan hitungan detik. Saya kan langsung terbuka matanya, ya. Nah, tapi saya bertanya-tanya dalam hati, ini apa gitu. Besoknya saya praktekkan, ya. Entah kenapa saya diberi di dalam jiwa inilah, dulu saya katakan dalam roh ini ya, pengenalan akan cahaya itu siapa gitu. Langsung saya berdoa, saya praktekkan besoknya, bisa fokus. Padahal biasanya kalau saya berdoa muncullah jalan lah, jalan raya, gunung-gunung, apalah pekerjaan ya. Tapi saya berdoa saat itu fokus. Ini fokus ini. Nah, terus saya buka Alkitab, saya baca firman Tuhan, langsung bisa nyerap, masuk. Ya. Nah, itu pertama sekali saya alami, ya. Baru pernah lagi saya bermimpi, saya diberi mahkota, saya diberi baju putih, dijubahin langsung sama Tuhan itu langsung. Tetapi kembali dia datang dengan apa? Wajah yang penuh cahaya, gitu ya. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang saya alami, yang saya mungkin pernah cerita ya. Ada 3 bola cahaya yang pernah saya lihat, ya. Dan pada akhirnya bola cahaya itu pecah dan menampakkan diri siapa, ya. Oke, mungkin saya akan bersaksi sedikit tentang bola cahaya. Nah, jadi aku lanjutkan dulu kesaksian tadi yang 3 ini. Dan pada akhirnya setelah tahun 2016, ya, kan anak saya yang bernubuat di atas kepala saya. Setelah kejadian itu, saya pernah sakit, perut saya sangat sakit. Jadi kami kan sudah mulai tahu penyembahan, ya. Nah, sudah mulai tahu penyembahan. Jadi saya mulai beriman gitu. Perut saya sakit. Saya ajak anak saya, ayo doakan dulu, mama sakit perut. Saya bisa main gitar dikit-dikit, ya. Saya main gitar. Jadi kami hanya bernyanyi haleluya, haleluya, seperti itu ya. Nah, tiba-tiba anak saya yang masih TK datang sama saya. Sekarang dia udah SMP, udah gede itu. Datang sama saya, ditaruhnya tangannya di atas kepalaku. Ini tahun 2015 ya, 8 tahun silam. Ditaruhnya tangannya di atas kepalaku. Tiba-tiba dia bilang, ku berkati engkau. Engkau adalah orang yang aku pilih dari seluruh bumi untuk menyampaikan kebenaranku sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Oh, saya kaget. Ini apa? Anak ini ngomong apa? Gitu ya. Nah, kok dia bilang ku dan bilang sama saya engkau, ku berkati engkau, katanya. Dia anakku, tangannya masih segini di atas kepalaku, ya. Kemudian setelah berkata-kata seperti itu, dia lipat tangan, dia berdoa, panjang sekali doanya. Sekarang aja dia nggak bisa doa seperti itu, ya, panjang sekali. Dan bahasanya dia masih TK, tapi bahasanya selamatkanlah jiwa-jiwa seperti itu. Lah, ini ada apa-apa yang dialami anakku ini, ya, seperti sesuatu yang berbeda. Ya. Dan pada akhirnya saya sharingkan sama gembala, dan gembala bilang Yoel 2 ayat 28, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, ayat Yoel 2 ayat 28 ini terngiang terus di dalam telinga dan pikiran saya dari tahun 2012. Kenapa? Sebelum saya bertobat itu, tahun 2012 saya pernah bermimpi. Saya berdiri di tepi pantai, saya melihat ke langit, ada tulisan Yoel 2 ayat 28. Mungkin saya sudah pernah saksikan ini kepada saudara ya. Nah, tapi saat itu saya kan bukan orang yang di dalam Tuhan ya. Nah, jadi saya selalu ingat Yoel 2:28. Saya tidak pernah membaca sampai hari itu. Bahkan setelah bertobat saya tidak ingat ya. Karena disebut ibu itu baru saya ingat kembali. Saya dimemorikan kembali akan mimpi itu. Jadi 2012 itu, walau saya bermimpi itu, namun saya tidak pernah membaca karena saya tidak punya Alkitab. Alkitab saya hanya Alkitab gratis yang biru itu loh, yang hanya perjanjian baru ya. Jadi kan Yoel 2 kan di perjanjian lama, jadi saya tidak punya ya. Nah, dan pada akhirnya
ibu itu membacakan ya 28, saya bilang, Bu, saya pernah sebenarnya dapat ayat itu tapi saya tidak pernah baca. Kenapa? Berarti panggilan Tuhan sudah lama atas hidupmu. Ya ini anakmu bernubuat, ya akan ada panggilan dalam hidupmu. Ya saya kaget aja, masa dibilang ada panggilan? Ya panggilan apa, Bu? Ya Tuhan mau pakai Ibu Rahel, katanya, nama anakku kan Rahel. Saya saat itu gimana mungkin sih orang seperti saya yang tadi tidak peduli sama Tuhan, yang tidak mau beribadah, akan Tuhan pakai? Ya, seperti itu masih saat itu pikiran itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah 1 tahun nubuat anak ini tergenapi, ya tahun 2016, ya panggilan itu mulai dinyatakan dan saya pun menerima, dan terjadilah sampai hari ini, ya. Jadi dan saya bersyukur kepada Tuhan, 3 hal yang saya minta itu kefokusan, hikmat, dan karunia. Ternyata Tuhan kerjakan, bukan hanya 1. Ya. Karena kan saya tidak jabarkan. Jadi akhirnya fokus dalam segala hal yang saya kerjakan, hikmat dalam berbagai hal, dan karunia, bermacam-macam karunia yang Tuhan percayakan. Puji nama Tuhan, semua kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, ya. Nah, jadi ada juga satu kesaksian yang saya mau bagikan tentang cahaya. Siapa tahu saudara pernah melihat hal seperti ini, ya. Nah, coba di flashback, diingat kembali. Saat itu, ini tahun 2016, tahunnya aja ya, bulannya saya tidak ingat. 2016, waktu baru-baru saya menyatakan panggilan. Saya pergi mengunjungi seorang ibu yang suaminya baru meninggal. Dia langganan saya dulu menjahit, ya. Nah, kami bercakap-cakap, saya kasih penghiburan gitu ya, supaya dia tidak down, tidak drop, karena suaminya baik banget gitu. Nah, saat pulang saya diantar ibu ini sama anak perempuannya. Rumah kami sekitar adalah 200 meteran, karena udah malam ya, udah sekitar jam 10 malam gitu. Jadi ibu ini antarkan saya sama anaknya. Nah, pas di jalan saya melihat ada 3 bola cahaya gede, ya, sebesar apalah saya bilangnya, seginilah itu, dan itu jaraknya sekitar 30 meter, ada kejauhan kali 30 meter ya, 20 meter lah saya bilang. Nah, saya bilang sama mereka, dan itu 3, dan itu berjalan gini ya, berjalan. Saya bilang, ih cantik sekali itu cahayanya. Cahaya apa itu? 3 ya. Nah, jadi mana? Kata ibu ini sama anaknya. Itu loh, Bu, saya bilang. Gak ada, katanya. Aduh, itu cantik banget. Cuman dibilang cahaya lampu, dari mana cahaya lampu di situ, ku bilang. Nah, kalau cahaya contohnya seperti sinar laser itu kan ada memanjang cahaya. Ini murni 3 tunggal dia, ya. 1, 2, 3. Nah, cahaya ini berjalan seperti ini, ya. Sampai akhirnya cahaya itu pergi ke arah kan udah danau ya, ke arah sana hilang. Saya bilang, masa sih kalian gak ngelihat, cakep banget cahayanya, 3 itu bola cahaya, saya bilang kan. Mereka sampai mana-mana dan mereka gak ngelihat. Dan saat itu saya belum tidak mengerti, ternyata hanya saya yang melihat, mereka tidak melihat. Nah, jadi kemudian tahun 2016 bulan 12 kita adakan KKR di Batam. Nah, ada beberapa orang setelah selesai ibadah mereka menghampiri saya, ya. Saya jawab dulu yang satu, ya. Bu, katanya, apa? Tadi saya melihat waktu ibu berkhotbah ada 3 bola cahaya di atas kepala ibu. Jadi saya mengingat bola cahaya yang pernah saya lihat. Gimana bentuknya? Saya bilang, kan saya penasaran ya. Ya 3 bola cahaya seperti ini. Kok seperti cahaya yang saya lihat hari itu ya? Gitu ya. Oh, makasih Bu, makasih. Begituin aja ya. Apa artinya saya tidak tahu, ya kan? Nah, kemudian ada datang lagi. Dia bilang, salam Bu, salam kenal. Karena banyak yang tidak aku kenal, ya kan? Iya, salam kenal. Bu, tadi luar biasa hadirat Tuhan memenuhi ibadah kita. Kenapa? Tadi saya melihat ada 3 bola cahaya di atas kepala ibu. Lah, ini orang yang berbeda gitu, tapi dengan penglihatan yang sama gitu ya. Nah, selesai itu. Jadi saya terngiang, itu sebenarnya apa sih bola cahaya itu Tuhan gitu, tapi belum dikasih jawaban ya. Nah, beberapa waktu kemudian, sekitar tahun 2017, ada pernah datang ke rumah 2 pelepasan ya. Nah,
Jadi waktu dia baru datang, dia tercampak saya di pintu, kan mereka udah janjian mau datang. Dia tercampak seperti itu, ya. Nah, dia nggak kuat. Nah, pada akhirnya saya topang tangannya, saya bawa masuk. Pelepasan. Setelah pelepasan, ada kuasa perdukunan yang dipegang dukun lah ini. Nah, setelah pelepasan, dia bilang lagi, "Oh, Bu," katanya, "apa? Tadi waktu kita berdoa, saya melihat ada 3 bola cahaya di atas kepala Ibu." Loh, kok aku nggak ngelihat sih ya? Kok orang aja ngelihat, maunya aku ngelihat kayak di atas kepala ini, ya kan? Nah, kemudian ini tahun berapa lagi ya? Udah lupa lagi tahunnya. Nah, jadi pernah kejadian sekali ini di gereja tempat abang saya. Abang saya yang sulung itu pendeta. Ya. Jadi hari itu saya pernah datang ke gerejanya dengan sepupu saya dan orang tua sepupu, ya, iparnya mama saya. Saat itu mau didoain. Jadi kami pergi ke tempat abang saya. Jadi setelah setiap berdoa, ngobrol-ngobrol, ya sudah, larut malam kita tidur. Aku tidur di kamar. Sepupuku sama ipar mama itu, aku manggil apa lah ya? Kalau bahasa Batak nantulang, bahasa Indonesia saya nggak tahu. Bibi lah ya. Nah, jadi mereka tidur di luar. Jadi di kamar ini, aduh, mohon maaf ya, ini saya ada sedikit alergi. Jadi alerginya cuma saking dinginnya ini. Nah, jadi saya di kamar, tidak ada pintu, hanya ada gorden, kain gorden, ya. Mereka di luar. Dan lampu dimatikan semuanya. Lampu hanya nyala di dapur. Jadi bias cahaya dari dapur lah sedikit masuk ke ruangan itu. Kalau di kamar saya agak gelap memang, ya. Hanya cahaya dari yang dapur itu ada sedikit ke gorden, ya. Ya kayak mana lah bias cahaya seperti itu. Nah, ini kalau semakin digaruk semakin gatal nanti nih, karena kepala saya yang lebih dulu kena biasanya ini. Nah, jadi pas kira-kira jam 1 malam, saya belum tertidur ya. Saya terbangun. Nah, waktu saya bangun, saya melihat di gorden itu ada 3 cahaya. Nah, cuman tidak sebesar yang pernah aku lihat, tapi 3. Kembali dia bergoyang-goyang seperti ini, berjalan seperti ini di sekitaran gorden. Tadinya aku berpikir, ini sepupuku kok iseng banget gitu ya, iseng banget gitu. Nah, masa udah jam segini nyenter-nyenter ke kamar. Tapi aku berpikir lagi, kalau dia nyenter, kok cahayanya 3? Apa iya bisa dia 3 sekali megang handphone atau mancis nyenter ke kamar gitu, ya kan? Kok bisa 3? Nah, aku lihat gelap semua gitu. Aku penasaran, ya. Kukibaskan gorden tadi yang ada cahaya itu. Kulihat nyenyak sepupuku tidur, ya. Nah, aku masuk lagi ke kamar, cahaya itu sudah hilang. Wah, udah di mana cahayanya? Ini 3 cahaya gitu. Besok paginya penasaran saya. Siapa tahu abang aku yang pendeta. Mereka kan tidur di loteng sama istrinya. Saya bilang, "Bang, apa? Tadi malam ada keluar nggak? Ada turun nggak ke bawah? Ngapain?" "Ya, siapa tahu abang iseng nyenter-nyenter gitu, atau ada yang abang cari ke, kan itu gereja ya. Nah, rumah sekalian gereja. Siapa tahu ada abang nyenter-nyenter ke depan gitu ya. Jadi kena cahaya sentermu ke gordenku." "Oh enggak. Beneran? Jam berapa?" katanya. Jam 1 pagi. Jam situ saya sudah 1000 mimpinya katanya. Jadi nggak ada turun. Saya tanya istrinya, "Nggak, ada nggak turun?" "Nggak ada." Akhirnya aku doakan, ini nggak ada, bukan cahaya main-main ini, ya. Ini sudah mengandung arti. Tapi aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau itu cahaya yang kau tunjukkan, apa arti cahaya itu?" Dan puji Tuhan akhirnya terjawab, ya. Satu waktu saya membawa anak saya Immanuel dan ada 3 orang saat itu, ya.
mereka mau di pemuritan, masih baru-baru bertobat saat itu ya. Mereka mau pemuritan dan saya hantarkan ke gereja untuk dimuridkan gembala ya. Nah, waktu mereka pemuritan agak ke depan, saya ngantuk. Saya ambil tikar, saya tidur di sudut gereja ya. Saya tidur di balik kursi ya. Mereka pemuritan di depan. Tiba-tiba ya, saya merasa belum masih baringan ya. Tubuh saya terasa berat gitu ya. Oh, berat sekali. Dan itulah yang dikatakan kita dibawa ke alam roh ya. Nah, tiba-tiba saya melihat ada 3 cahaya. Cahaya yang pertama, yang kedua, dan yang di tengah ya. Itu cahaya yang 2 tadi itu kuning keemasan, yang kiri kanan. Yang di tengah-tengah kuning keemasan, tapi kelat sekali cahayanya, itu kelat sekali gitu ya. Nah, kemudian cahaya yang pertama pecah dan langsung kelihatan wujud manusia ya. Wah, haleluya, hosana, hosana, hosana. Dan dia mengulurkan tangan, dia katakan Musa ya. Wow ya, saya spontan berteriak. Dan Musa katakan ya, ada sebenarnya saya catat itu, cuman intinya saja ya, dikatakan kalau bawalah umat Tuhan keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Itu yang saya disampaikan ya. Kemudian cahaya kedua pecah lagi. Nah, dan itu menjadi tubuh manusia. Mereka berbaju putih semua dan rambutnya ini emas ya. Nah, wajahnya penuh kemuliaan. Cuman saya nggak bisa gambar. Cahaya yang kedua pecah. Di saat pecah dia katakan Elia. Nah, pesan yang dikatakan Elia, ini saatnya kita menyampaikan perobekan, penyucian, pelayanan penyucian, menyatakanlah pelayanan penyucian pemurnian ya. Perobekan, pelayanan Elia. Nah, itu disampaikan sebagai pesan bagi kita ya. Sampai tangan saya seperti ini, Elia, saya bilang ternyata suara saya keluar loh ya, keluar suara saya. Nah, jadi saya mau nangis, saya teriak ya, saya minta kepada mereka supaya saya dibawa sama mereka karena di atas mereka itu ya. Jadi saya ulurkan tangan saya katakan Elia, saya bilang seperti itu. Dan kemudian cahaya yang terakhir, yang di tengah-tengah, dia pecah. Dan di saat cahaya itu pecah, terang itu sangat besar, langsung seperti masuk di atas kepala saya ya. Oh, tubuh saya getar langsung seperti ini ya, seperti gempa. Tubuh saya bergetar dan saya merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuh saya ya. Saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba ya, setelah itu masuk, saya merasakan ada damai. Pokoknya luar biasa, tak tergambarkan. Dan saya tahu apa itu cahaya yang di tengah-tengah. Dia Roh Kudus itu sendiri ya. Nah, itulah cahaya yang di tengah-tengah itu ya. Nah, kemudian samar-samar saya mendengarkan suara puji-pujian. Saya melihat ke bawah. Saya melihat ada orang yang bermain gitar dan ada orang yang berkumpul bernyanyi ya. Saya melihat ke atas ya. Saya melihat ke bawah. Saya di tengah-tengah ya. Tapi kemudian mereka tersenyum ya. Saat mereka tersenyum, hilang, baru seperti mengatakan turunlah, seperti itu. Dan akhirnya setelah saya mendengarkan mereka, saya melihat ke bawah seperti ini, saya melihat ada orang yang menyembah. Saya mau ikutlah dalam kumpulan itu gitu ya. Nah, akhirnya saya buka mata. Di saat saya buka mata, ternyata ya, gembala dengan orang-orang yang tinggal di dalam gereja itu kan ada banyak juga ya. Mereka menyembah. Dan luar biasanya, saya sudah dipasang kaos kaki, dipasang selimut, ada ember di depan saya, dan tubuh saya dipenuhi minyak. Ya, saya bingung, ini saya kenapa? Kok ada minyak?
kok ada saya pakai kaos kaki, perasaan saya tidak tidur pakai kaos kaki, kok ada selimut, kok ada ember. Yang saya tahu ember itu biasanya tempat muntahan itu, ya. Jadi mungkin mereka berpikir, ini Bu, ini peperangan. Ya, padahal saya tidak peperangan. Jadi mereka bernyanyi terus menopang saya, ya. Nah, akhirnya setelah selesai bernyanyi, saya bilang, Pak, saya tidak apa-apa, saya bilang, saya buka kaos kakinya. Nah, karena ternyata mereka meminyakin, ya, minyak angin, ya. Karena mereka pikir saya sakit, karena selama penglihatan itu diberikan, tubuh saya getar dan beneran bergetar. Jadi mereka melihat, mereka pikir saya sakit atau peperangan seperti itu. Jadi makanya saya dikasih kaos kaki, saya diselimutin, saya dikasih minyak. Padahal sukacita yang saya terima. Jadi saya mendapat hikmat, pesan dari yang 3 ini yang harus saya sampaikan kepada seluruh bumi, ya. Karena pesan daripada cahaya yang besar itu, selamatkanlah umatku dari masa kesukaran yang akan datang. Itulah yang disampaikan waktu dia masuk. Seperti itu, ya. Selamatkanlah umatku dari masa kesukaran yang akan datang, ya. Nah, artinya apa? Saya harus menyampaikan pesan-pesan kepada saudara, ya. Musa tadi mengatakan, bawalah umat Tuhan keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Elia berpesan supaya pelayanan penyucian pemurnian dinyatakan atas seluruh bumi, ya. Jadi ketiga pesan mereka ini harus kita pegang. Dan itulah yang saya sampaikan juga kepada saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Makanya saya pernah katakan, pelayanan kita ini pelayanan yang berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dari filsafat manusia. Nah, jadi tadi dari pesan Tuhan yang kita terima ini, Tuhan mengungkapkan adanya firman-firman yang telah dinodai kesuciannya. Jadi oleh karena itu, mari hai saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ya. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara, walaupun Tuhan katakan selamatkanlah umatku dari masa kesukaran yang akan datang. Itu selalu pesannya. Waktu pertama kali juga Tuhan itu berbicara kepada saya, itu saja pesannya, selamatkanlah umatku dari masa kesukaran yang akan datang. Tetapi saya tidak bisa menyelamatkan, tetapi saya hanya bisa menyampaikan kebenaran yang Tuhan telah berikan, ya, kemurnian Injil, ya. Apa yang saya sampaikan, Injil yang saya sampaikan itu tidak berbeda dengan Injil yang Paulus sampaikan kepada saudara, ya. Supaya kita tetap di dalam ketetapan daripada firman Tuhan, namun kasih yang mempersatukannya. Kasih sebagai kegenapan hukum Taurat, tetapi bukan berarti hukum Taurat itu dibatalkan atau dihapuskan, ya, tetapi digenapi, ya, diteguhkan melalui kasih. Karena kasihlah yang mempersatukan kita, kasihlah yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ternyata lama juga, ya, hampir 2 jam juga. Saya pikir tadi hanya membaca Tuhan, nggak ada ambil notes, ya. Karena tadi sebenarnya saya sudah persiapkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam ibadah pembukaan Sabat kemarin. Mungkin itu nanti di ibadah kita akan buat juga live streaming nanti, ya, hari-hari biasa malam, ya. Nah, itu saya berjanji belum ditepati karena ke Sulawesi kemarin, ya. Dan ini karena ayatnya ini penting untuk kita ketahui, karena itu langsung kemarin waktu mau ibadah buka Sabat, ya, saya mandi, ya. Pas di kamar mandi Tuhan berfirman, ya, di Yeremia 9 ayat 23, ya, kalau nggak salah. Nah, itu nanti saya akan jabarkan Yeremia 9 ayat 23, ya, karena saya lupa juga. Itu tentang kita mengenal Elohim. Nanti saya akan pas. Nah, itu langsung Yeremia 9 ayat 23. Mengenal Elohim adalah kebahagiaan manusia. Nanti saya akan jabarkan mungkin hari Selasa, ya. Seperti kesepakatan kita kemarin, Selasa, Kamis, Sabtu itu jam saya malam, ya. Jam Immanuel, Senin, Selasa, Rabu, setiap hari, setiap pagi, ya. Immanuel pagi. Nah, mari saudara turut juga dalam ibadah pagi sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan, ya. Nah, jadi cahaya tadi itu adalah gambaran dari kemuliaan Elohim, ya. Itu pesan-pesan yang harus saya sampaikan bagi saudara, ya. Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, makanya dia sampaikanlah. Nah, begitu juga dengan Elia. Elialah yang menyatakan perobekan, pemurnian, ya. Nah, di dalam bumi ini, ya, menumpas semua nabi-nabi palsu, ya.
Nah, demikian juga yang Tuhan berikan melalui kesaksian ini, ya. Banyak nabi-nabi palsu yang dibongkar. Cuman saya tidak bisa untuk membukakan secara umum kepada saudara, ya. Nah, jadi kalau saudara mau bertanya, seperti tadi ada yang disebutkan, ya, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi tadi ada saudara berkomentar si ini dan si ini, ya, salah satunya mereka. Jadi jangan diikuti, ya. Banyak yang Tuhan telah bukakan. Intinya siapa yang palsu? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kitab-kitab yang telah ditetapkan, yang tidak sesuai dengan tulisan-tulisan yang telah disampaikan. Oke? Ini Ibu Heni janji mau, ya saya akan sampaikan, tapi mohon bersabar, ya, mohon bersabar, ya. Nah, karena saya akan lakukan itu, saya akan sampaikan, karena saya lagi mengumpulkan semua tulisan-tulisan itu, karena bukan hanya Sulawesi Selatan, ya, semua. Dan mohon bersabar, ya, waktunya Tuhan. Mungkin saudara juga diuji dengan hal itu, ya. Nah, diuji dalam hal kesabaran, ya. Karena semenjak sampai di sini memang sangat sibuk, ya. Berhubung kita juga lagi ada pembangunan rumah doa yang belum kelar, ya. Jadi saya juga mohon doa bagi saudara-saudara atas rumah doa. Itu masih topik doa, ya. Jadi bagi siapa yang terbeban hatinya untuk mendoakan, mohon doakan untuk kelangsungan pembangunan rumah doa agar itu cepat selesai, ya. Saya katakan rumah doa karena apa? Saya di sana beraktivitas nantinya, ya. Jadi saudara juga mau berdoa di sana, silahkan, ya. Nah, jadi karena di sini kan saya sudah jelaskan kemarin, ini tempat yang khusus diberikan untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Jadi ini kita seperti asrama, ya, seperti asrama. Nah, namun kalau ibadah seperti ini, ya mereka harus diam di tempat masing-masing. Anak-anak pun harus disuruh diam. Jadi kan kasihan. Jadi saya juga berdoa supaya Tuhan menyatakan berkat, memberikan berkat untuk membangun satu pondok lagi, ya. Jadi kalau ada yang mau datang, silahkan, sekalipun pondok belum selesai, ya di sini bisa juga, ya kan. Nah, nanti di kamar saya menginap, ya, karena ada kamar saya di sini, ya, bisa menginap. Namun tempatnya bisa nanti di calling siapa yang mau datang, kami terbuka supaya itu juga menjadi satu pelajaran nanti yang saudara kutip juga dari kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi tetap kami harus akan selalu meminta topangan doa dari saudara-saudara di dalam nama Tuhan, ya. Dan tetap dukung pelayanan ini di dalam doa saudara agar semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Dan beberapa hari ini, ya, mohon maaf banyak yang bertanya supaya nomor rekening itu dicantumkan di sosial media, ya. Saya tidak diizinkan untuk mencantumkan nomor rekening di YouTube, ya. Jadi kalau ada memang saudara yang tergerak hati untuk memberikan persembahan, harus WA, ya, WA saja, ya. Karena memang saya dilarang, Roh Kudus melarang saya untuk membuat nomor rekening di YouTube, karena kita harus berbeda dengan yang lain, ya. Nah, jadi bukan saya menolak saudara, bukan kita sombong atau bagaimana, bukan. Tuhan berkenan kok atas berkat-berkat saudara, ya. Bahkan melalui berkat-berkat itulah kami berdiri sampai saat ini, ya. Kita yang ada di sini semua hidup dengan mujizat Tuhan, ya, karena sepenuh hidup kita udah di sini, ya. Kita belajar di sini. Kita baru ada di tempat ini baru beberapa bulan, dan kami hidup berdasarkan iman, ya. Ya, kami bekerja di ladangnya Tuhan. Sembari ini masih belajar bertani seperti itu, ya. Jadi karena ada beberapa waktu lalu yang sampai telepon, ya, hamba-hamba Tuhan besar saja, Bu, buat nomor rekening, katanya gitu, ya. Kenapa Ibu? Seolah-olah Ibu tidak butuh diberkati. Bukan kita tidak butuh diberkati. Saya tidak menyangkal, kami hidup dengan berkat-berkat melalui tangan-tangan yang Tuhan kirimkan melalui anak-anaknya juga, ya, melalui anak-anaknya juga. Jadi mohon maaf bagi saudara yang mengatakan seperti itu, bukannya kita sombong, bukan, ya. Kami tidak menolak berkat selagi itu berkat yang Tuhan katakan untuk kami terima. Karena ada kalanya, ya, seperti beberapa waktu lalu
ya ada berkat yang tidak hangus dan saya harus kembalikan. Padahal itu oleh-oleh loh. Tapi Tuhan katakan saya harus kembalikan karena apa? Karena di dalam pribadinya ada sifat Judas. Jadi Tuhan katakan saya harus kembalikan. Sekecil apapun pemberiannya saya harus kembalikan. Makanya saya harus kembalikan, ya. Nah, karena memang jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita saling menopang, saling mendukung di dalam doa, ya. Aku mengasihi saudara, ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita kesombongan, ya. Nah, hidup saudara dan saya saling menopang, ya. Tugas saya hanya bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, jadi saya hanya memberikan saudara makan secara rohani. Itu yang bisa saya kerjakan, ya. Dan tidak ada yang pantas saya sombongkan dengan pekerjaan yang saya kerjakan, ya. Jadi tidak ada yang mendonatori kami, karena sampai beranggapan kalau ya berarti ibu ada donator. Nah, jadi sampai dikatakan ya nggak mungkin lah hamba Tuhan tidak butuh, ya kan. Nah, donatur kita Tuhan. Ya, donatur kita Tuhan. Ya, kepada siapa Tuhan berkenan untuk menyatakan berkatnya, untuk memberkati pelayanan ini, itu tandanya dia berkenan atas orang tersebut, itu saja, ya. Kami tidak ada donatur atau pembisnis atau apa, enggak ada, jujur enggak ada, ya. Jadi mohon maaf, tidak ada, ya. Ya, kalau saudara digerakkan, ya kami akan mengucap syukur akan hal itu, ya. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang memberkati pelayanan ini, dan doa kami tetap atas saudara. Setiap persembahan-persembahan yang kami terima, itu akan kami tuliskan namanya dan akan senantiasa kami doakan, ya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, agar kita semakin diteguhkan, ya. Bagi tadi orang yang mau mengirim rekaman, yang mau dikirimnya rekaman ini tadi, banyak rekaman ini. Cuman saya harus cek dulu memori-memori yang lainnya, karena kadang kalau saya kepenuhan saya rekam gitu. Nah, nanti akan saya kirim kembali di 08 12 95 85 4135, ya. Saya akan kirimkan. Mohon maaf, ya, kalau kadang saya lama untuk membalas WA saudara, karena kadang gini, satu hari saja saya tidak cek WA ini, ya. Di Sulawesi aja kemarin saya sempat balas-balas chat, ya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, satu hari saja saya tidak balas, itu WA saudara kadang yang masuk terlebih dahulu itu tertimbun, ya. Kadang saya buka itu udah tengah malam seperti ini, ya. Kadang nanti saya ada buka 1-2 chat, ya, sebelum tidur saya buka, saya balas. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung. Saya hanya mohon pengertian dari saudara, karena ada beberapa waktu lalu sampai marah sama saya, ya, sampai saya bilang, Bu, coba datang ke sini dan lihat bagaimana saya setiap hari. Nah, sampai saya bilang, hanya itu saja yang saya katakan, ya. Jadi mohon dimengerti, ya. Oke, bagi setiap yang sakit, ya, dengan bilur-bilur darah Yahosua engkau akan disembuhkan, ya. Terima itu, imani itu, engkau sembuh secara jasmani dan secara rohani, ya. Tadi ada juga dikatakan anak yang kerasukan, ya. Nah, saya mau secara pribadi, tolong nanti saya di chat, ya, karena ada juga anak seperti itu kemarin saya di chat, saya butuh namanya untuk saya doakan secara khusus, ya. Oke. Haleluya. Hosana, haleluya. Oke, nggak apa-apa. Ini buat ibu yang menuliskan nama-nama di sini, ya, nggak apa-apa, ya. Cukup doakan mereka. Nama-nama yang ibu sebutkan, jangan sampai ada kebencian nanti, ya. Doakan mereka supaya pintu pertobatan Tuhan masih bukakan kepada mereka. Memang benar, ya. Nama-nama yang disebutkan itu, apa namanya, Tuhan sangat didukakan oleh mereka, karena teman saya juga ada satu korban itu, ya, ratusan juta setelah dia
habis semua uangnya, karena salah satu dari nama yang disebutkan ini ya, jikalau memang dikenal tolong dinasihati dia ya. Nah mereka katanya mendengar suara Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh katanya menyuruh, wow, apa ini? Dan Bapak Yahweh katanya menyuruh mereka untuk membuka rumah doa. Nah saudara kita ini, karena seseorang ini yang salah satu disebutkan namanya di situ ya, memerintahkan kepada si saudara kita ini untuk membangun rumah doa. Akhirnya dia mengalokasikan semua tabungannya sebanyak ya lumayan ratusan juta ya, dan akhirnya rumah doa itu pun berdiri. Nah ini masih dalam tahap doa ya. Nah tetapi saudara kita ini pun pada akhirnya ya tidak dihargai lagi di sana, dan ada masalah lah, persoalan yang timbul, dan dia pun dikeluarkan gitu. Dan saya juga meminta kepada saudaraku yang terkasih, mungkin dia ikut juga mendengarkan, tetap kuat ya, tetap tabah ya, lepaskan itu ya, anggap itu sebagai sesuatu yang harus dilepaskan sebagai pengujian iman, seberapa besar kita melepaskan dunia ya. Jadi doakan mereka supaya mereka kembali dari jalan-jalan mereka yang serong, karena di dalam Tuhan tidak ada berbicara uang ya, nggak ada. Nah kalau memang ada yang mau memberkati ya silakan, tapi kita di sini tidak ada berbicara uang ya. Nah kalau saudara digerakkan untuk membantu sesama, silahkan, karena saya tahu di dunia ini yang paling sensitif itu masalah uang. Makanya saya tidak pernah khotbahkan masalah uang karena saya tidak mau juga itu menjadi batu sandungan saudara. Cukup kesadaran kita saja ya, kesadaran kita saja ya. Kalau memang ada kegerakan ya lakukan, taat saja kan perintah Tuhan. Karena saya juga kalau Tuhan gerakkan ya untuk memberkati, saya memberkati, karena pernah saya menahan sekali, habis saya. Oke, ini juga hosana. Oke, puji nama Tuhan ya. Segala doa akan kami bawakan ke dalam Tuhan. Mari saudara, kasihi sesama manusia, kasihi musuhmu ya. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Buat lagu-lagu yang kami naikkan tadi, ini kita sudah ada beberapa lagu yang diciptakan oleh saudara kita Immanuel ya, dan mohon doanya. Ini kita rencana mau rekam supaya saudara juga bisa diberkati dengan menaikkan lagu itu. Hanya kami tidak tahu bagaimana caranya supaya layak untuk ditayangkan rekamannya. Kalau yang seperti kadang dia noise, dia ribut kalau ngerekam. Jadi kalau ada orang yang ada ilmu dalam perekaman ya, cara-caranya saja tolong ajari kami bagaimana merekam supaya lagu-lagu pujian yang diciptakan itu bisa dipelajari. Karena banyak yang bertanya, Bu, lagunya ini di mana? Itu lagu ciptaan Immanuel. Dan itu juga ada kata-kata lagu itu, beberapa kata-kata lagu itu ya, itu langsung Roh Kudus yang menaruhkan kata-katanya ya. Jadi bagus untuk kita pelajari. Kitab Zakaria, penglihatan-penglihatan. Zakaria pasal 1. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria ben Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi,
bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Suruhkanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Zakaria pasal 2. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan.
Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria pasal 3. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.